Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suara Yusren. Kali ini kita akan melakukan pembahasan tryout yang kami lakukan pada gelombang 1 dan gelombang 2. Oke, langsung aja biar lebih menghemat waktu. Apabila dalam suatu proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya karena dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Stimulus respon, B. Shaping atau pemolaan, C. Trial and error, D. Conditioning, E. Konseptualisasi. Nah, karena di sini siswanya melakukan sesuatu sampai dengan mendapat respon yang tepat, berarti dia terus mencoba, kemudian menghilangkan yang merasa tidak sesuai sampai menemukan yang paling tepat. Maka karena tadi mencoba-coba, jawaban tepat adalah C. Trial dan error. Selanjutnya, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar dari A. Behavioristik, B. Rekonstruktivistik, C. Kognitistik, D. Humanistik, dan E. Konstruktivistik. Nah, kalau ditanya guru bahasa Inggris, maka behavior jawabannya karena ada perubahan tingkah laku. Selanjutnya, di dalam proses pembelajaran, para peserta didik dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, berduga-duga, hipotesis, mencoba-coba, yang soal nomor 1, trial dan error, mencari dan menemukan keteraturan pola atau shaping tadi, kemudian menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan atau hipotesisnya. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Behavioristik, B. Cybernetik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, dan E. Kognitistik. Jawaban yang tepat adalah konstruktivistik. Selanjutnya, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar, B. Membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan peserta didik, C. Memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya, D. Memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut, E. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. Behavior, perubahan dari pemberian respon atau stimulus. Jawabannya A. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Selanjutnya, teori yang menyatakan bahwa seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal.
Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri merupakan teori A. Sibernetik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Behavioristik, E. Kognitistik. Manusia yang ideal tentu humanistik. C. Humanistik. Selanjutnya, teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari dan yang paling penting terwujudnya. Belajar adalah niat peserta didik itu sendiri, merupakan aliran dari teori A. Konstruktivistik, B. Sibernetik, C. Behavioristik, D. Humanistik, E. Kognitistik. Jawaban yang tepat adalah A. Konstruktivistik. Menurut Brunner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan, hal ini merupakan tahapan dari A. Intuitif, B. Enaktif, C. Simbolik, D. Konflik, E. Ikonik. Jawaban yang tepat adalah E. Ikonik. Nah, hati-hati, banyak yang jawab nih simbolik. Simbolik lebih ke matematika. Kemudian pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah mampu A. mengalami sebuah kejadian, B. memecahkan masalah, C. membuat peraturan, D. memahami permasalahan, E. memahami sebuah kejadian. Jawaban yang tepat adalah memecahkan masalah, konseptualisasi. Selanjutnya, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan A. berkomunikasi, B. mengemukakan pendapat, C. berinteraksi, D. memecahkan masalah, E. mengintegrasikan diri. Jawaban yang tepat adalah D. memecahkan masalah. Selanjutnya, perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Belajar teknis. 2. Belajar praktis. 3. Belajar aktif. 4. Belajar emansipatoris. 5. Belajar konsep. 6. Belajar keseimbangan. 7. Belajar terpadu. Yang merupakan tipe belajar menurut Habermas ditunjukkan dengan nomor A 1235, B 1456, C 2345, D 1234 atau E 1345. Jawaban yang tepat yaitu belajar praktis, belajar aktif, belajar emansipatoris, dan belajar konsep. 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. moral, B. etnik, C. motivasi, D. status sosial, E. minat. Jawaban tepat adalah etnik. Lanjut. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses
Pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media A. Benda nyata, B. Gambar, C. Poster, D. Grafis, E. Cetak. Operasional konkret. Maka jawaban yang tepat adalah A. Benda nyata. Lanjut. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya, bukan motorik halus. Untuk hal ini, guru dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Memasang puzzle, B. Membuat kalung, C. Menjiplak huruf, D. Mewarnai pola, E. Menendang bola. Nah, karena motorik kasar, jadi jawaban tepat adalah menendang bola. Lanjut, perhatikan hal-hal berikut ini. Kemampuan akademik, motivasi, perilaku, keterampilan, sikap, kebiasaan belajar, lingkungan rumah, sosial ekonomi. Dari hal yang di atas, karakter peserta didik yang harus dipahami oleh guru demi kesuksesan pembelajaran ditunjukkan dengan nomor, yaitu motivasi, perilaku, keterampilan, sikap, dan kebiasaan belajar. 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya E. Lanjut. Ketika Pak Maun akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, ia melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Maun memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Perkembangan emosinya, B. Perkembangan sosialnya, C. Perkembangan motoriknya, D. Kemampuan awalnya, E. Motivasi belajarnya. Jawaban yang tepat adalah D. Kemampuan awalnya. Ketika guru A melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media seperti memutar video pembelajaran dari visual, CD audio, dan menggunakan poster berwarna kembali visual agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena memperhatikan atau mempertimbangkan A. Kultural peserta didik, B. Gender, C. Etnik, D. Minat peserta, E. Gaya belajar peserta didik. Jawaban yang paling tepat adalah E. Gaya belajar peserta didik. Karena kultur tidak, gender juga tidak, etnik tidak, minat juga tidak, karena melihat beberapa peserta didik maka gayanya beda-beda, maka diubah-ubah medianya. Sebagai guru kelas 5 SD, Pak Baka memberikan pembelajaran menyanyi atau musik dengan memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan Pak Baka tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama dalam bidang A. Minat, B. Kultural, C. Status sosial, D. Etnik, E. Gender. Jawaban tepat adalah B. Kultural. Tindakan guru untuk mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar pada saat pembelajaran berlangsung merupakan tindakan yang memperhatikan aspek A. Motivasi, B. Status sosial, C. Etnik, D. Sosial, E. Kultural. Jawaban yang paling tepat adalah A. Motivasi. Selanjutnya, menurut Kohlberg, tahap naively egoistic orientation dalam perkembangan moral peserta didik anak yaitu
tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan untuk poin ini maka harus dihafal hidup. Menurut Kohlberg, naively egoistic orientation itu apa? A. Akibat perbuatan. B. Kontrak atau imbal jasa. C. Hati nurani. D. Persetujuan orang lain. E. Ketertiban sosial. Jawaban yang paling tepat adalah kontrak imbal jasa. Gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas sangat beragam. Ada yang visual menggunakan mata, auditory, telinga, dan kinestetik percobaan atau gerakan. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional, klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu menggunakan tadi visual, kemudian telinga, kemudian gerakan. Yang tepat adalah D. Media audio untuk auditory, video untuk visual, dan percobaan untuk kinestetik. Lanjut. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan, merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Critical and creative thinking, B. Transfer knowledge, C. Discovery learning, D. Problem solving, dan E. Management strategic solution. Jawaban tepat adalah critical and creative thinking. 22. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. 2. Kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah. 3. Kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya. 4. Pengetahuan tentang bentuk yang kompleks dan terorganisasi. 5. Kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan. 6. Pengetahuan tentang elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya tersendiri. Menurut Anderson dan Cradwell, pernyataan di atas yang termasuk dimensi pengetahuan metakognitif ditunjukkan dengan nomor A235, B123, C146, D456, dan E346. Jawaban yang tepat adalah 235A. 23. Berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan sehingga menghasilkan informasi atau simpulan yang diinginkan. Berdasarkan teks di atas, pernyataan yang paling benar adalah bahwa berpikir kritis secara esensial merupakan sebuah proses. Jawabannya D. Aktif, di mana seorang berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif. Selanjutnya, manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator kunci dari kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa? Ada di halaman 84, dalam kurung ini halaman-halaman pada modul belajar mandiri pedagogik. Jawabannya adalah E. Mengidentifikasi peran pemerintah dalam menyusun program unggulan untuk menyejahterakan masyarakat. 25. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola hasil. 2. Penggunaan alat dunia
nyata yang efektif. 3. Produk yang relevan dan berkualitas tinggi. Sebagai bagian dari keterampilan Engage abad kedua, pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari A. High productivity, B. Efficiency learning, C. Effective communication, D. Digital age literacy, E. Innovative thinking. Jawaban yang tepat adalah high productivity. A. Lanjut. 26. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mudah beradaptasi dan mengelola kompleksitas. 2. Keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko. 3. Berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Sebagian-bagian dari keterampilan Engage abad ke-21. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari B. Inventive thinking. 27. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, maka strategi yang dilakukan guru adalah A. Mengubah perencanaan pembelajaran, B. Membentuk kelompok peserta didik dengan kelompok yang heterogen, C. Membangun terlebih dahulu jembatan LOTS menuju HOTS, D. Tetap melakukan kegiatan pembelajaran, dan E. Mengidentifikasi peserta didik baik yang sudah siap maupun yang belum siap. Jawaban yang paling tepat dari beberapa choice ini adalah kita membangun terlebih dahulu jembatan LOTS menuju jembatan HOTS. Lanjut. 28. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi creativity thinking, berpikir kreatif, dan inovasi sangat penting karena peserta didik dapat A. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok. Selanjutnya, salah satu proses kognitif adalah mengkreasi, yang makna dari mengkreasi adalah menempatkan unsur-unsur cara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren dan fungsional. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran mengelompokkan tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biaknya merupakan bagian proses berpikir dan dimensi pengetahuan. A. Faktual mengingat, B. Prosedural menganalisis, C. Konseptual menganalisis, D. Konseptual memahami, dan E. Prosedural menerapkan. Jawabannya E. Prosedural menerapkan. Selanjutnya, 31. Salah satu kegiatan menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya dugaan atau hipotesis merupakan sintaks discovery learning berupa A. Pernyataan identifikasi atau masalah problem statement, B. Pembuktian hasil temuan atau verifikasi, C. Memvalidasi hasil temuan atau validasi, D. Pengumpulan data atau data koleksi, E. Pengolahan data atau data processing. Jawaban tepat dari kelima jawaban ini adalah B. Pembuktian hasil pertemuan atau verifikasi. 32. Pada KD menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Itu KD-nya. Materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah menganalisis C4. Jawabannya adalah E. Hubungan antar sudut dengan tingkat kognitif C4. Lanjut. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah project based learning, B. problem based learning, C. discovery learning, D. inquiry learning, E. integrated learning. Jawaban yang paling tepat adalah
D. Inquiry learning. 34. Kegiatan pembelajaran pada model project based learning. Project based learning pada sintaks mendesain perencanaan produk adalah kegiatan pembelajarannya pada sintaks mendesain perencanaan produk, yaitu D. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. 35. Target kompetensi dasar. Target KD menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tertulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan adalah target kompetensi dasarnya, yaitu A. Menjelaskan kosakata dalam bahasa Indonesia melalui teks lisan. 36. Rumusan indikator kunci untuk KD menganalisis hubungan antar komponen sistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah B. Membandingkan interaksi yang berlangsung dalam ekosistem. Selanjutnya, contoh kegiatan pada salah satu sintaks problem based learning dalam mengorganisasikan peserta didik untuk belajar adalah salah satu kegiatan pada sintaks, yaitu peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, contoh kegiatan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, yaitu menganalisis perakiraan cuaca di negara-negara 5 benua. B. Mencatat hasil LOTS. C. Melihat video LOTS. D. Membaca berbagai sumber LOTS. Jawaban yang pas adalah A sama E, tapi A terlalu luas. Kita menganalisisnya di negara-negara 5 benua, tidak ada batas, sehingga jawaban tepat adalah E. Membandingkan hasil pengamatan cuaca dari manual ke aplikasi. Membandingkan itu termasuk HOTS. 39. Ketika peserta didik diminta untuk menyebutkan tumbuhan yang ada di sekolah, kegiatan pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan A. Konseptual, B. Faktual, C. Kognitif, D. Prosedural, E. Metakognitif. Jawaban tepat adalah faktual. Menyebutkan itu C1. 40. Berikut adalah perumusan indikator kunci untuk KD menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia, kecuali A. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya. Terlalu kecil, karena lingkungan tempat tinggal sementara KD-nya masyarakat Indonesia. Lanjut, 41. Dengan komunikasi, orang tua mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari fungsi komunikasi, yaitu A. Melangsungkan kehidupan, B. Menyatakan eksistensi diri, C. Memupuk hubungan, C. Pembentukan eksistensi diri, E. Pembentukan konsep diri. Jawaban yang tepat adalah A. Melangsungkan kehidupan. Ada di halaman 91. Selanjutnya, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Berdasarkan pengertian di atas, yang tidak termasuk dalam komponen komunikasi adalah A. Pesan, B. Komunikator, C. Komunikan, D. Informasi, E. Saluran. Jawaban tepat adalah D. Informasi. Silakan, ada di halaman 92 di modul belajar mandiri pedagogi. 43. Unsur-unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model. Unsur-unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi dalam konteks belajar mengajar guru dan siswa.
berperan sebagai komunikator sehingga terjadi komunikasi dua arah adalah A. Penyajian ulang atau decoding, B. Penyajian atau encoding, C. Pesan atau message, D. Pengirim atau komunikator, E. Saluran dan media. Jawaban yang tepat adalah pengirim atau komunikator. Selanjutnya 44. Secara teoritis, hal-hal apa saja yang dapat membangun etos guru sebagai komunikator dalam pembelajaran? Ada di halaman 96 modul belajar mandiri pedagogi. A. Daya tarik intelektual atau IQ, B. Kepercayaan dan latar belakang budaya, C. Daya tarik dan kecerdasan, D. Emosi dan intelektual, atau E. Kepercayaan dan daya tarik. Jawaban tepat adalah trust, kepercayaan dan daya tarik. 45. Perhatikan pernyataan berikut. Membangun etos kerja guru dengan tepat, memilih media pembelajaran yang sesuai, kemudian menggunakan ceramah yang bagus, ceramah yang tegas, menggunakan bahasa yang tepat, membangun iklim komunikasi dengan peserta didik, memberikan tugas-tugas kelompok, mengembangkan keberagaman. Strategi komunikasi efektif antara guru dan peserta didik dapat dilakukan dengan cara ada di halaman 102, yaitu E. 1457. Membangun etos kerja, menggunakan bahasa yang tepat, membangun iklim, dan mengembangkan keberagaman. Lanjut. Pak Budi memberikan soal untuk dikerjakan oleh peserta didik. Ketika Pak Budi meminta peserta didik untuk mengerjakan di depan, tidak ada seorang peserta didik pun yang berani maju ke depan kelas. Akhirnya, Pak Budi menunjuk seorang peserta didik, tetapi peserta didik tersebut tidak mau dengan alasan tidak bisa. Respon yang sebaiknya Pak Budi lakukan terhadap peserta didik tersebut adalah mengajak, ayo jangan takut, coba saja dulu kerjakan di depan, nanti Bapak bersama mengerjakan. Nah, yang lainnya coba dipahami. Oke, lanjut. 47. Informasi yang dapat diketahui guru setelah melaksanakan identifikasi bekal ajar awal peserta didik adalah A. Prestasi belajar yang telah dicapai peserta didik, B. Kelemahan dan kesulitan belajar, C. Minat dan bakat, D. Kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pelajaran, atau E. Tingkat kecerdasan atau intelijensi peserta didik. Jawaban yang paling tepat dari kelima choice ini adalah A. Prestasi belajar yang telah dicapai peserta didik sebelumnya. Kemudian selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki peran dan fungsi penting dalam proses pembelajaran, misalnya dalam pengembangan media pembelajaran. Di antara kelebihan dari media pembelajaran berbasis TIK adalah A. Mudah disimpan, benar. Mudah dikembangkan sebagai multimedia, mudah didistribusikan, E. Mudah dioperasikan. Yang paling tepat adalah sebagai multimedia. 49. Menurut Jansne, pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik adalah A. Konsep, B. Sinyal, C. Diskriminasi, D. Aplikatif, E. Asosiasi verbal. Jawaban tepat adalah C. Diskriminasi. 50. Fungsi komunikasi dari pandangan kita mengenai siapa diri kita, semua itu diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Orang tidak pernah berkomunikasi dengan sesamanya tidak akan memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah manusia. Adalah A. Menyatakan eksistensi diri, B. Mengekspresikan perasaan, C. Melangsungkan kehidupan, D. Memupuk hubungan, atau E. Pembentukan konsep diri. Jawaban yang tepat adalah E. Pembentukan konsep diri. Oke, itu dia 50 soal pedagogik yang pernah menjadi soal tryout dari kami. Kami juga manusia, perlu koreksi jika ada kekeliruan pada saat membahas soal. Jadi kita bisa diskusi di kolom komentar sebagai juga menambah pengetahuan kita. Semoga ilmu-ilmu yang telah kita pelajari menjadi lebih bermanfaat. Terima kasih, semoga semua lulus P3K tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Oke,
Kami undur diri dari channel Soresren, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.